Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Prima Putri, NIM 19231001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek pembuatan minyak kelapa. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Materi dan Energi yang diampu oleh Ibu dosen Rani Oktavia, SPD, MPD. Pada video kali ini, ada 6 pokok bahasan mengenai minyak kelapa. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua sejarah, yang ketiga kandungan, yang keempat kelebihan dan kekurangan, yang kelima alat dan bahan, dan yang keenam proses produksi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian minyak kelapa murni. Tanaman kelapa atau Cocos nucifera merupakan tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Hampir seluruh bagian dari pohon kelapa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Daging buah kelapa merupakan satu bagian dari kelapa yang bisa diambil santannya untuk dijadikan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Minyak VCO merupakan minyak yang diperoleh dari kopra atau daging buah kelapa yang dikeringkan atau dari perasan santannya. Yang kedua, sejarah minyak kelapa. Asal mula untuk memperoleh minyak dari buah kelapa bukan dari kopra atau daging buah kelapa segar. Kopra dibuat pada waktu itu untuk memenuhi kekurangan minyak yang melanda daratan Eropa. Daging buah kelapa merupakan bahan yang mudah membusuk karena disebabkan oleh kandungan airnya yang sangat tinggi. Agar dapat tahan lama di perjalanan, maka daging buah kelapa dikeringkan dengan maksud memperoleh kopranya. Yang ketiga yaitu kandungan. Komponen utama VCO berdasarkan analisis standar komposisi asam lemak yaitu terdiri dari asam laurat sekitar 43-53%, miristat sekitar 16-21%, palmitat sekitar 7,5 hingga 10%, kaprat sekitar 4,5 hingga 8%, oktanoat atau kaprilat sekitar 5-10%. Oleat sekitar 4-10%, stearat sekitar 2-4%, linoleat sekitar 1-2,5%, dan kaproat sekitar 0,4 hingga 0,6%. Sebagian besar komposisi minyak VCO merupakan asam lemak jenuh. Yang keempat, kelebihan atau kekurangan dari VCO. Kelebihan dari VCO yang pertama yaitu kadar air dan asam lemak bebasnya kecil. Yang kedua, kandungan asam lauratnya tinggi. Yang ketiga, mengandung antioksidan bebas sehingga mampu menjaga kekebalan tubuh. Yang keempat, rasa minyak yang dihasilkan lembut. Dan yang kelima, tidak mudah tengik karena kandungan asam lemak jenuhnya tinggi sehingga proses oksidasi tidak mudah terjadi. Sedangkan kekurangan dari VCO ada dua. Yang pertama, bila kualitas VCO rendah, proses ketengikan akan berjalan lebih awal. Hal ini disebabkan oleh pengaruh oksigen, keberadaan air, dan mikroba yang akan mengurangi kandungan asam lemak yang berada dalam VCO menjadi komponen lain. Yang kedua, apabila di dalamnya masih terdapat kandungan air, biasanya akan ada gumpalan berwarna putih. Keberadaan air ini akan mempercepat proses ketengikan. Pokok bahasan yang kelima yaitu alat dan bahan. Dalam proses pembuatan minyak kelapa kurang lebih menggunakan 5 alat dan 2 bahan. Nah, untuk alatnya terdiri dari wajan, spatula, baskom plastik, saringan, dan botol yang akan menjadi wadah untuk minyak VCO nanti. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 2 buah kelapa dan air bersih secukupnya. Pokok bahasan yang keenam adalah proses produksi. Langkah kerja untuk pembuatan minyak kelapa ini adalah beberapa. Yang pertama, yaitu pemilihan kelapa. Untuk pembuatan minyak kelapa ini, sebaiknya menggunakan kelapa yang sudah tua, atau lebih baik menggunakan kelapa yang sudah tumbuh tunasnya. Proses yang kedua yaitu proses pembelahan kelapa. Nah, kita dalam pembuatan minyak kelapa ini menggunakan 2 buah kelapa. Jadi, kedua buah kelapa tersebut akan kita belah. Proses yang ketiga yaitu pemarutan kelapa. Proses yang keempat yaitu pemerasan santan kelapa. Proses yang kelima, santan yang telah diperas kemudian didiamkan selama beberapa jam. Proses yang keenam,
Setelah santan tadi didiamkan, maka untuk proses pembuatan minyak kelapanya, kita menggunakan santan yang berada di bagian atas. Dan proses yang ketujuh yaitu proses pemanasan. Proses yang kedelapan yaitu proses pengadukan. Nah, pengadukan ini dilakukan terus-menerus, tidak berhenti sampai semua santan kelapa bagian atas tadi berubah menjadi minyak kelapa. Kemudian, setelah semuanya sudah berubah menjadi minyak, maka kita akan melakukan proses yang ke-9 yaitu proses pendinginan. Minyak tadi didinginkan kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam botol plastik. Baiklah, berikut adalah video cuplikan dari proses produksi minyak kelapa murni. Untuk pembuatan minyak kelapa ini sebaiknya kita menggunakan kelapa yang sudah tua. Lebih baik menggunakan kelapa yang sudah tumbuh tunasnya. Baiklah, dari proses pembuatan minyak kelapa yang kita gunakan 2 buah, maka akan menghasilkan minyak sebanyak ini. Baiklah, sekian presentasi mengenai proses pembuatan minyak kelapa murni. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.